Pemirsa, suku bunga acuan sudah diturunkan 4 kali tahun ini. Langkah dovish ini diharapkan mampu memberi dorongan bagi pertumbuhan ekonomi. Namun di sisi lain, risiko inflasi masih mengintai. Nah, sementara itu muncul pula dinamika sosial politik berupa aksi demo, perjuangan masyarakat yang menuntut sejumlah hal. Salah satunya meminta pembubaran DPR yang acap kali mengeluarkan statement menyulut emosi publik. Nah, lantas bagaimana menjaga keseimbangan kebijakan moneter sekaligus memastikan stabilitas ekonomi tetap kondusif? Untuk membahas lebih lanjut terkait hal ini, kami sudah terhubung secara virtual dengan ekonom Universitas Indonesia, Nina Sapti Triaswati. Selamat siang, Ibu Nina. Selamat siang, Mas Ruhando. Ya baik, Ibu Nina, ini kita tahu akhir-akhir ini ada aksi demo yang bisa menimbulkan ketidakpastian begitu ya. Nah, seberapa besar faktor stabilitas sosial politik ini mempengaruhi iklim investasi dan persepsi investor asing? Seperti apa, Ibu Nina? Silakan. Ya, kalau kita perhatikan ini belum ada faktor yang mempengaruhi, tetapi tidak dalam jangka panjang. Nah, baik. Karena investor asing akan melihat indikator makro jangka panjang. Oke. Baik. Nah, jadi artinya investor ini akan melihat justru dalam jangka panjang begitu ya, Ibu Nina. Nah, apa yang harus dilakukan pemerintah agar iklim ekonomi tetap kondusif di tengah dinamika politik dan sosial yang terjadi di Indonesia ini, seperti demo begitu tadi malam? Seperti apa? Silakan. Ya, kita akan lihat bahwa eksekutif seharusnya segera merespon karena kebijakan itu ada di sisi fiskal dari eksekutif ya. Yang dikritik itu kan adalah tunjangan untuk DPR. Ya, betul. Jadi itu kebijakan fiskal gitu ya. Jadi sebaiknya ada statement yang jelas apa yang harusnya dirubah begitu ya, sehingga tidak terlalu senjang dengan keadaan masyarakat yang saat ini sektor informalnya meningkat gitu ya. Jadi kita lihat ojol itu adalah salah satu contoh pilihan untuk bekerja dengan sektor informal. Jadi artinya kita harus hati-hati kalau dengan kebijakan-kebijakan yang sifatnya menimbulkan kesenjangan yang besar, itu pasti akan ada kritik. Gitu ya. Jadi ya perlu disampaikan dengan jelas gitu bahwa ini bukan gaji tapi tunjangan, dan tunjangan pun kenapa sedemikian besar? Itu kan pertanyaan bahkan rakyat, sampai 50 upah juta minimum pun kecil. Iya. Ya. 50 juta untuk rumah 50 juta total per bulan itu iya, keseluruhan ini ada 100-an sudah direvisi bulan. jadi hanya setahun. Ya, Tadinya 50 juta untuk 5 tahun ya. Tapi lalu 50 jutanya hanya untuk tahun ini saja, itu ada statement seperti itu. Misalnya, nah itu paling tidak perlu diperjelas, benarkah demikian begitu ya? Karena ini memang anggaran tahun ini kan, tahun depan bisa berbeda. Ya, jadi perlu kejelasan saja pemerintah seperti apa sih sebetulnya tunjangan-tunjangan yang diberikan itu, karena lalu orang membandingkan dengan upah minimum yang cukup jauh ya. DKI itu yang tertinggi tapi hanya di kisaran 5,6 gitu kan. Juta. Artinya ya. Jadi kalau misalnya ada statement di bawah 6 juta, jadi angka 5. Ya. Artinya kalau misalnya ada statement begitu dari pemerintah terkait hal ini, Anda bisa bilang bahwa iklim ekonomi kemungkinan akan kondusif, seperti itu. Iya, perlu kejelasan gitu ya, bahwa betul ada tunjangan. Misalnya kemarin sudah ada statement sehingga saya dari MPR gitu ya. Yang saya ingin katakan adalah belum ada dari pihak eksekutifnya kan, ini malah dari pihak legislatif ya. Jadi benarkah ini tunjangan yang biasa-biasa saja begitu kan? Dipandang ini kan sebuah pejabat ya dapat 50 juta, DPR itu hanya salah satunya. Apakah demikian begitu kan? Tapi kan tunjangan DPR itu kan ditunjukkan di dalam konteks kita sedang sulit gitu. Jadi dan itu yang harus diperjelas gitu ya, bahwa ini kalau memang benar ini hanya 1 tahun ya silahkan sampaikan. Baik. Karena 50 juta untuk nyewa rumah di Jakarta itu luar biasa mewah gitu ya. Betul. Baik. Berarti bisa dibilang bahwa sentimen non-ekonomi seperti demo ini bisa memperlemah efektivitas kebijakan moneter yang longgar begitu, Bu Nina? Kebijakannya kan fiskal, justru kalau tunjangan DPR itu bukan moneter.
Hmm. Iya, tapi moneter itu nanti hubungannya dengan investasi melalui suku bunga, begitu ya. Baik, Bu Nina, ini tahun ini suku bunga acuan ini kan sudah turun 4 kali begitu ya. Nah, menurut Anda apakah kebijakan ini mencerminkan kepercayaan Bank Sentral bahwa inflasi sudah jinak atau lebih karena kebutuhan mendesak yang mendorong ekonomi yang lesu begitu? Ya, saya pikir ini usaha tidak hanya Bank Sentral Indonesia, seluruh dunia juga berusaha menurunkan suku bunga. Jadi mendorong investasi gitu ya. Memang musuh utamanya inflasi. Nah, itu yang harus dijaga dengan hati-hati ya. Jadi kalau kita lihat angka inflasi kita memang cukup rendah. Jadi ya memang suku bunga bisa diturunkan dengan usaha menekan inflasi demikian rupa juga. Jadi turunnya bersama-sama gitu. Inflasi turun, suku bunga turun kan. Baik. Sejauh mana penurunan suku bunga ini mampu mendorong konsumsi rumah tangga dan investasi, Bu? Kalau suku bunga itu kan ke biaya pengusaha ya untuk minjam uang ke bank gitu ya. Tapi kalau dari sisi konsumsi itu sebetulnya daya beli, inflasinya itu yang mencerminkan daya beli gitu. Jadi ketika harga kebutuhan pokok naik, misalnya beras, dan itu mempengaruhi sektor makanan di dalam komponen investasi, dan itu yang terbesar, nah itu yang akan membuat rakyat sulit. Karena biaya untuk mengeluarkan kebutuhan pokok menjadi lebih besar. Nah itu yang harus dijaga. Jadi artinya kan inflasinya memang harus ditekan, khususnya untuk inflasi kebutuhan pokok. Iya. Nah tapi kalau di lapangan apakah penurunan suku bunga sudah terasa bagi pelaku usaha dan juga masyarakat, misalnya lewat bunga kredit yang lebih murah atau konsumsi yang meningkat gitu? Ya, suku bunga salah satu upaya supaya lebih menarik dalam berinvestasi. Tapi ada komponen lain dari investasi, yaitu izin usaha, iklim usaha. Jadi biaya-biaya produksi lainnya itu juga harus bisa ditekan kan, biaya perizinan, lalu biaya keamanan, misalnya yang dikeluhkan kan ini ada premanisme, jadi pengusaha merasa berat, gitu, ada pungli, gitu kan. Nah ini kan yang harus ditekan oleh pemerintah juga. Jadi artinya kita harus bisa bersaing dengan Vietnam yang membuat biaya security keamanan itu rendah gitu ya, bukan menjadi pungli yang tidak jelas berapa biayanya. Di samping juga ada biaya suku bunga. Suku bunga kan untuk pinjaman ya, kredit ke bank. Jadi kita harus menekan seluruh biaya dan perizinannya dipermudah gitu. Itu baru investasinya nanti naik merata. Baik, Ibu Nina, ini kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda. Dan pemirsa tetaplah bersama kami akan segera kembali usai jeda berikut. Ya, kita masih bergabung bersama dengan Ibu Nina Sapti Triaswati, Ekonom Universitas Indonesia. Ya, Bu Nina, tadi ada pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto terkait dengan penanganan demo tadi malam gitu yang akhirnya kemudian memakan korban jiwa. Nah, kalau dari tanggapan Anda sendiri, apakah dengan statement yang disampaikan oleh Presiden, Kepala Negara gitu ya, tadi baru saja ini, apakah ini bisa membuat kondisi ekonomi kondusif begitu? Seperti apa? Ya, kita harapkan memang demikian ya. Jadi permintaan maaf atau penyesalan dari pihak Presiden itu sangat penting karena itu merefleksikan perhatian pemerintah. Ya, akan lebih baik lagi kalau kemudian dijelaskan apa kompensasinya terhadap keluarga yang katakanlah dia kan adalah pencari nafkah gitu ya di keluarga tersebut ya tulang punggung bagi keluarga tersebut. Jadi perlu lebih jelas ya apa begitu kompensasi, karena mau tidak mau itu kan simbol ya, simbol bahwa perhatian pemerintah bukan sekedar ucapan tetapi komitmen ya untuk bertanggung jawab atas tadi juga kesalahan. Sempat disampaikan oleh Presiden bahwa negara akan memperhatikan terkait dengan hal ini, artinya keluarga akan jadi diperhatikan. Jelas. Tapi kalau harus jelas apanya. Baik. Tapi kalau secara iklim ekonomi di Indonesia Anda melihatnya seperti apa terkait dengan hal ini, terkait dengan statement Presiden?
Ya, itu adalah sisi positif. Jadi pemerintah bertanggung jawab dan berkomitmen untuk tidak merugikan rakyatnya. Jadi sangat baik. Baik. Nah, tetapi tidak cukup hanya dengan sisi sosial kan. Tadi biaya iklim investasi itu mahal gitu ya. Jadi Indonesia itu kalah bersaing dengan Vietnam ketika kita membanding-bandingkan biaya lain-lain yang kurang jelas. Nah, tadi salah satunya pungli itu kan. Pungli itu dari mana? Ya, dari berbagai unsur masyarakat lagi kan. terkait dengan social untrust itu ya Bu ya? Ya, jadi ada premannya, ada permintaan resmi gitu kan. Ada yang resmi, tidak resmi. Apa makna dari permintaan resmi gitu kan? Jangan sampai nanti ada biaya keamanan tambahan begitu ya, yang tidak jelas jumlahnya. Nah, ini kan contoh ya bagaimana suku bunga aja nggak cukup gitu kan, walaupun diturunkan tapi yang lain-lain nggak dikendalikan, ya daya tarik investasi tetap rendah begitu. Jadi kita harus bersama-sama memahami bahwa menekan biaya investasi itu dengan memberikan kenyamanan, keamanan berusaha, bagi pengusaha juga senang, bagi pekerja juga senang begitu kan. Dan juga pemerintah pasti senang kalau investasi mengalir ke Indonesia atau orang Indonesia mau berinvestasi gitu. Jadi itu yang harus dilihat, tidak hanya suku bunga, tapi biaya apa saja yang bisa efisienkan gitu ya. Dan peran pemerintah diperlukan. Ya, kepercayaan begitu ya terhadap kita begitu, terhadap pemerintah dari investasi dari investor asing begitu. Nah di sisi lain, di sisi lain, jadi perlu inflasi pangan ini masih kerap bergejolak begitu Bu. Nah sementara rupiah juga tidak sepenuhnya stabil. Nah seberapa besar risiko inflasi bisa kembali naik akibat pelonggaran moneter ini Bu? Ya, inflasi pangan itu komponen terbesar kalau kita lihat dari inflasi kita. Jadi walaupun sudah ada perbaikan dari sisi stok bulog misalnya, tetapi kan harus jelas kenapa kok harga berasnya masih naik gitu ya. Jadi kalau stoknya berlebih atau supply-nya berlebih atau jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya, secara keseluruhan ya, kita bicara bukan hanya supply di Bulog tapi supply seluruh beras di Indonesia. Nah, kalau Anda sendiri melihat itu kenapa tuh Bu? Kalau kita lihat itu ada masalah koordinasi dengan antara sisi petani sampai penjual gitu ya. Jadi koordinasinya tuh di mana? Kalau seandainya harga beli gabahnya itu dinaikkan dan ujungnya waktu itu ditahan, ya tentu ada kesulitan kan. Jadi pengusaha swasta yang repot gitu kan. Tapi juga harus lihat bahwa kalaupun itu dinaikkan yang harga jual, tetapi kan harus jelas distribusinya seperti apa. Kalau tidak merata juga pasti ada daerah-daerah yang lebih tinggi harganya dibandingkan daerah yang melimpah begitu ya. Berasnya kan ada di Indonesia itu ada daerah surplus beras dan kurang beras gitu. Nah, distribusi menjadi logistik ya, dan distribusi itu key-nya, kunci dari pemerataan berasnya. Nah, tentu pertanyaan berikutnya, di mana peran swasta dan di mana peran pemerintah? Pemerintah tentu pengendalian harga di Bulog, nah swasta di mana begitu. Jadi bagaimana pemerintah bisa berkoordinasi dengan data ya, data yang di Bulog itu dengan data yang di swasta itu apakah konsisten? Karena ini ada penggilingan kan, faktor penggilingan yang katakanlah berasnya diolah di Bulog dengan digiling di swasta. Lalu di situ ada masalah lagi kan, karena ada pengoplosan istilahnya. Lalu apa yang terjadi? Ya disidak, swastanya jadi berkurang kan suplainya gitu. Jadi harus jelas juga apanya sih yang sebetulnya standar yang diharapkan. Kalau memang standarnya mau dinormalkan ini seperti apa? Kita mengharapkan harga berasnya turun kok dengan suplai yang bertambah gitu ya. Karena kita lihat kan food estate sukses misalnya ya. Kalau itu sukses kan harusnya harga turun gitu loh di dalam negeri ya. Kembali lagi harus ada kejelasan di sini ya Bu ya. Baik, Ibu Nina, apakah ancaman inflasi ke depan lebih besar dari sisi domestik, pangan, energi begitu, atau eksternal seperti harga komoditas global, imported inflation, bagaimana? Ya, terutama energi. Karena kan kalau perang di Timur Tengah itu semakin panas, dan kalau ada kesulitan logistik dari minyak dari Timur Tengah, harga-harga diperkirakan naik gitu ya, ekspektasi ke depannya. Nah, Indonesia bagaimana? Apakah segera bisa swasembada energi? Karena kan kemarin kan gap antara
produksi dan konsumsi, karena itu kita impor itu 1 juta gitu ya. Nah berarti kan kita harus mengejar nih 1 juta ini kapan targetnya terpenuhi gitu kan, supaya nggak impor lagi kan. Kalau ingin swasembada kita nggak tergantung dengan geopolitik global. Baik. Betul. Nah sekarang ada masalah lagi di situ, yaitu yang namanya mafia migas yang kemarin mulai ditangkap lah oleh, mulai ditertibkan oleh pemerintah Agung, gitu ya. Iya, jadi ini kan faktor internal dulu dibereskan gitu ya, bahwa sebetulnya bukan masalah kita nggak bisa produksi, tapi ada masalah pengelolaan di dalam negeri yang membuat kita terpaksa impor terus-terusan gitu. Jadi padahal nggak perlu impor kalau produksinya naik gitu. Ya artinya kita juga, jadi produksi kita bisa naik. Ya artinya kita juga bisa dibilang apresiasi begitu karena pemerintah sudah melakukan bersih-bersih begitu. Namun ya itu dia, semoga bisa lebih langkah nyatanya sudah jelas dilakukan begitu ya. Cuman ya kita berharap agar bisa lebih cepat begitu ya, agar kita seperti kata Presiden tadi bisa menjadi negara yang berdiri dengan kaki sendiri seperti itu, Bu. Nah, Ibu Nina, bagaimana Anda melihat prospek ekonomi kita ke depan dengan kombinasi suku bunga rendah, risiko inflasi, dan tantangan stabilitas sosial, Bu? Ya, karena kita jelas ada punya masalah dalam negeri dan ada geopolitik yang faktor luar negeri nggak bisa kita kendalikan, maka yang kita fokuskan adalah masalah dalam negeri kita. Bereskan rumah kita sendiri gitu kan. Jadi bereskan masalah institusi yang ada di swasembada energi, lalu juga swasembada pangan, itu kan ada masalah institusi kan, karena tadi ada harga beras naik misalnya, itu kan ada masalah institusi di situ. Jadi faktor informasinya nggak berjalan baik ya. Jadi disitulah perlu pemerintah merapikan pendataan yang ada di Bulog dengan data keseluruhan yang ada, harusnya dipantau, katakanlah BPS kan yang harusnya memantau, atau siapa, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional begitu. Jadi harus jelas nih datanya tuh, yang produksi berapa, yang di Bulog berapa, yang di swasta berapa, harganya berapa. Nah, di samping itu kita harus tahu bahwa market yang di luar itu bergejolak. Jadi misalnya Trump policy itu menyebabkan Indonesia harus diversifikasi ekspor kan. Karena kan ada kemungkinan barang yang kita jual ke Amerika yang sekarang surplus itu akan menurun permintaannya, atau daya beli masyarakat Amerika yang akan turun karena dikenakan Trump tarif kan. Jadi artinya kita harus siap-siap untuk mencari pasar yang mengalihkan, katakan transport bagaimana mengubah dari tekstil yang kita kirim ke Amerika menjadi tekstil kirim ke Afrika gitu misalnya. Itu salah satu contoh, tapi kan tidak selalu kita membangun bisnisnya di luar negeri ya, karena kita kan perlu dua sisi ya. Jadi saat ini pun kalau bicara tekstil atau garmen, Indonesia pun impor besar gitu loh. Jadi bisa nggak kita swasembada juga di urusan tidak hanya pangan dan energi, tapi juga kebutuhan pokok, pakaian kan, sandang, pangan, papan ya. Jadi sandang dan rumahnya nanti. Jadi kita juga tahu data-data makro kita, kalau lihat dari pengangguran itu, yang tertekan adalah industri pengolahan dan konstruksi hari ini gitu ya. Data pekerja yang menurun ya, pekerja formal. Jadi dari setahun terakhir kita tahu itu ada 2 juta kira-kira, dan yang besar adalah di konstruksi dan di industri pengolahan. Jadi data survei Angkatan Kerja Nasional BPS itu sudah memberikan indikasi bahwa sebetulnya walaupun ada pertumbuhan ekonomi, inflasi rendah, tapi masih ada PR besar di tenaga kerja. Yang sektor informalnya dominan. Di dalam sektor informal itulah ada pekerja seperti ojol tadi begitu ya. Jadi itu penyelamat ya sebetulnya dari sisi jangka pendek, tapi kita tidak berharap jangka panjang sektor informalnya naik. Kita ingin lapangan kerja yang formal yang naik, yang buruh karyawan tadi. Baik. Ya, dengan begitu banyaknya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, begitu kita berharap bahwa pemerintah bisa bersinergi dengan baik, dan tentunya agar tetap menjaga iklim ekonomi tetap kondusif sekalipun di tengah gejolak yang terjadi di bangsa kita dan juga secara geopolitik juga ya. Baik, terima kasih Ibu Nina Triaswati, Ekonom Universitas Indonesia, sudah bergabung bersama kami. Selamat siang, salam sehat selalu Ibu Nina. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sama-sama.